kita bicara tentang pariwisata, saya kira teman-teman juga sudah banyak mendengarkan visi misi saya baik pada saat kampanye, pada saat debat dan sebagainya. Tapi intinya gini, satu, kita ingin fokus ke quality tourism, karena kita ingin, yang kita butuhkan adalah sustainable tourism, turisme pariwisata yang dampak sosialnya paling dikit, paling kecil, dan dampak negatif maksudnya ya. Jadi dampak negatif sosialnya paling sedikit dan dampak lingkungannya juga paling sedikit. Kita butuh yang sustainable. Nah, penjelasannya nanti saya jelaskan di dalam diskusi yang lebih luas, nanti dipandu oleh Profesor Ridwan Masud nanti. Jadi pilihan kita kan dari awal, apakah mau quantity tourism atau quality tourism. Saya memilih quality tourism dan mudah-mudahan saya dipilih karena itu gitu. Salah satunya gitu. Yang kedua, saya sadar ini sudah hampir 2 bulan nih saya melakukan medical check up terhadap kondisi birokrasi kita. Saya kirim tim transisi saya lagi masuk ke dalam sekarang untuk melakukan check up, dan nanti insya Allah setelah pelantikan saya audit sekalian gitu kondisinya di dalam. Karena kita mau lari cepat, kita nggak bisa kalau kita tidak lari cepat dengan birokrasi yang masih seperti sekarang ini. Kita butuh birokrasi yang ramping tapi kuat, sehingga dia bisa lari nanti untuk mengikuti keinginan kita untuk segera melakukan perbaikan dalam banyak hal di NTB ini gitu. Nah, salah satu yang saya temukan yang saya harus lakukan perubahan adalah BPPD dan Dinas Pariwisata. Ini masih tumpang tindih nih sekarang. Di dalam programming dan budgeting itu kedua-duanya struktur birokrasi kita itu belum ada cascading gitu. Jadi kalau ada 30 OPD, maka 30-nya itu berarti ada 30 tujuan gitu. Padahal harusnya kalau kita lakukan cascading, udah jelas prioritas kita cuma 3. Jadi mau 30, mau 40 OPD semuanya menuju ke yang 3 itu gitu, harusnya. Dan ini tidak terjadi di dalam birokrasi kita. Karena itu kita perlu melakukan cascading sehingga memastikan semua anggaran yang keluar, semua program yang disiapkan itu menuju ke prioritas yang sudah ditetapkan oleh gubernur terpilih gitu. Jadi itu arahnya ke depan. Tumpang tindih antara Dinas Pariwisata dengan BPPD. Kalau begitu kita minta jajar Dinas Pariwisata coba paparkan semua programnya, isinya promosi, bikin event. Lah terus yang mikirin regulasi dan kebijakan siapa gitu? Padahal harusnya Dinas Pariwisata itu fokus bikin regulasi yang bagus mengenai pariwisata, bikin kebijakan yang bagus mengenai pariwisata, selesaikan persoalan-persoalan dasar dalam pariwisata, konflik masyarakat dan sebagainya. Itu yang difokuskan di situ. Promosi itu urusannya BPPD. Karena itu BPPD bisa isi dengan orang-orang profesional, dan teman-teman silahkan ikut ngawasi nanti gitu. Saya membuka kesempatan nanti untuk teman-teman pelaku pariwisata be part of BPPD dan ikut mengawasi. Saya ingin BPPD ini melakukan promosi dengan cara yang transparan. Itu harapan saya ke depan. Saya kali ini I make it clear from the beginning udah. Itu arahnya ke depan kalau untuk perbaikan di birokrasi. Karena kita ini ke depan nggak bisa lagi berhubungan antara pemerintah dengan pelaku pariwisata gitu. Tuh, walaupun waktu saya kampanye itu bandnya adalah Amtenar gitu, tapi saya nggak mau jadi Amtenar gitu loh. Jadi saya mau jadi mitranya teman-teman aja gitu loh. Jadi kita ini mitra yang sejajar. Jadi saya ini bukan bosnya teman-teman, saya ini cuma orang yang diberikan kesempatan, diberikan amanah untuk bekerja, mengurus supaya teman-teman nyaman melakukan bisnisnya, terutama bisnis di industri pariwisata gitu. Jadi saya janji ke teman-teman, saya nggak akan nyusahin teman-teman, nggak akan minta apa-apa ke teman-teman. Saya cuma minta teman-teman do your best, ayo kita majukan pariwisata NTB ini bersama-sama. Ketiga, pola kebijakannya seperti apa? Saya sudah melakukan review, tadi udah medical check up, makin yakin saya bahwa ke depan pendekatan kita adalah mengedepankan MICE gitu. Ya, jadi meeting, incentive, convention, and event. Ke depan berbagai inisiatif yang dulu sudah pernah ada pada masa TGB, pada masa pendahulu saya gitu, itu akan kita hidupkan lagi. Yang belum ada, yang baru kita akan inisiasi lagi. Sport tourism mulai dari maraton, triathlon, tim saya sudah mulai melakukan pembicaraan.
dengan pemegang kegiatan di sini sudah mulai melakukan kegiatan sport tourism. Saya dorong beberapa pengusaha kemarin dan sudah dalam progres. Sekarang lagi bangun tempat motocross di selatan. Terus lagi bangun tempat off-road di selatan. Saya dorong untuk bikin kebun binatang mini zoo di selatan. Karena orang datang dengan family, bapak ibunya banyak sekali tempat jalan-jalannya, anak-anaknya bingung mau ngapain di sini gitu. Nggak ada yang edukatif gitu. Jadi kita akan bikin mini zoo di selatan. Berbagai inisiatif saya dorong semua. Kemarin saya ketemu dengan Pak Menteri Pemuda dan Olahraga. Ayo bantu saya hidupkan lebih banyak fasilitas olahraga di selatan sehingga sport tourism di selatan itu bisa hidup. Saya bertemu dengan federasi-federasi olahraga di Jakarta. Ayo olahragamu baik nasional maupun internasional tarik ke NTB termasuk olahraga air dan sebagainya gitu. Jadi harapan kita dari Januari sampai Desember itu akan penuh dengan event. Kalau itu terjadi, nggak usah ngomong mengenai tiket murah, pasti harga tiket akan turun. Nggak usah ngomong tentang penurunan harga tiket penerbangan gitu, pasti akan turun. Hukum supply and demand pasti akan berlaku karena banyak permintaan. Airline yang mau terbang ke sini makin banyak, kompetisi naik, pasti harga akan kompetitif gitu, pasti akan turun gitu. Daripada kita memaksa mereka menurunkan harga, paling mampunya cuma sebulan 2 bulan. Kalau enggak bangkrut mereka gitu. Kalau load faktornya tinggi throughout the year dari Januari sampai Desember, saya pastikan pasti akan harga tiket akan turun dengan sendirinya gitu. Saya udah ngomong dengan Pak Rusdi Kirana, saya udah ngomong dengan Dendi dari Pelita, saya udah ngomong dengan Garuda, saya bilang kalau ada event-event besar kasih extra flight, bantu dengan extra flight gitu. Itu yang bisa kita lakukan sekarang. Jadi nggak usah reguler, tetapi ada extra flight untuk 2 hari sebelum event, 2 hari setelah event, sehingga nggak ada event yang kekurangan tempat duduk seat ketika ada event-event besar itu diselenggarakan, dan mereka juga udah setuju gitu. Jadi insya Allah ke depan arahnya seperti itu. 3 hal itu secara umum nanti kita kembangkan nanti dalam diskusi. Saya ingin nanti bicara khusus nanti dengan teman-teman pemilik dan GM hotel-hotel. Miko sudah janji sama saya akan mempertemukan, nanti saya tunggu kapan waktunya kita ngomong diskusi lebih detail dengan teman-teman di industri perhotelan, karena saya ingin support, saya ingin bantu supaya teman-teman nyaman berbisnis di Indonesia. Saya sudah ketemu dengan beberapa investor juga dari luar yang akan menanamkan modal untuk perhotelan di Indonesia. Kalimat pertama saya setiap ketemu dengan investor, lu masuk, gua gak akan susahin, gua janji, sumpah gua gak akan nyusahin, gak akan persulit lu, gua gak akan nyusahin. Hidup gue udah selesai gitu, gue bukan orang kaya tapi hidup saya sudah selesai. Saya nggak nyari-nyari apa-apa dari kalian investor. Yang penting rakyat saya sejahtera, yang penting pariwisata di NTB maju. Saya siap berikan dukungan terbaik yang saya bisa lakukan. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Ada masalah-masalah pariwisata, kalau teman-teman mau curhat silahkan aja. Tetapi insya Allah dilantik aja belum kok gitu. Tapi insya Allah nanti kita pelan-pelan kita selesaikan satu persatu. Ada isu di Gili Trawangan, saya juga sama Niko sama teman-teman saya udah bicara dengan stakeholder di Gili Trawangan. Mudah-mudahan kita bisa cari solusi yang bisa diterima oleh semua pihak gitu. Yang paling menyenangkan yang paling bisa diterima oleh semua pihak. Ada isu here and there itu insya Allah pelan-pelan kita selesaikan. Insya Allah kalau niat baik saya percaya seperti saya maju menjadi gubernur nggak punya apa-apa gitu, nggak punya partai, nggak punya kepala dinas, nggak punya kepala sekolah, tapi jadi aja. Atau saya percaya kalau niat kita baik, Tuhan akan bukakan jalan buat kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kasih aplaus dulu.